la dororo wala diror. Jadi orang itu jangan mencelakai diri sendiri, jangan mencelakakan orang. Kalau kita digebuk itu tahu bonyok dan tahu adalah digebuk itu adalah sakit, kita diem aja artinya menghancurkan diri kita sendiri. Itu salah dalam Islam. Karena dalam Islam kita wajib memelihara kesehatan tubuh. Sakit aja wajib berobat, digebukin tiap hari, lama-lama bonyok. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin kan viral ya, setelah Oki yaitu mengatakan jika kamu dipukuli jangan bilang siapapun lah. Intinya jangan bilang siapapun. Padahal itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, padahal jauh-jauh hari sebelumnya Mama Dede sudah pernah membahas ini. Nah, apakah Oki tidak pernah ya melihat Mama Dede ngomong soal masalah KDRT? Menurut saya lebih tepat yang diutarakan oleh Mama Dede, yaitu kita saja sakit kepengen berobat, pengen minta sembuh, apalagi sampai dipukuli. Nah, makanya saya lebih setuju tentang Mama Dede daripada Oki tersebut. Kalau KDRT menurut saya bukan aib ya, itu malah justru ada tindak pidananya, kekerasan. Itu sudah ranah hukum pidana itu. Kekerasan dalam rumah tangga sangat tidak relevan. Bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa dibiarkan. Seolah-olah Oki kemarin seolah-olah ya kayak melegalkan KDRT. Padahal KDRT itu ya kekerasan lah, harus dihentikan. Jangan sampai keluarga, jangan sampai suami melakukan KDRT kepada istrinya. Nah, saya masih setuju dengan ucapan Mama Dede ini. Karena Mama Dede ustazah yang sangat lama sekali, yang banyak ilmunya lah. Seharusnya Oki belajar dulu lah ke Mama Dede. Ya kemungkinan seperti itu. Ini kemungkinan jawaban telak Mama Dede untuk Mbak Oki. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Jawaban Mama Dede bungkam Oki Setiana Dewi. Pendakwah Oki Setiana Dewi menjadi bulan-bulanan netizen usai membahas soal kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, Oki Setiana Dewi menilai menormalkan soal tindakan KDRT dan tidak memiliki simpati terhadap korban. Pernyataan Oki Setiana Dewi tersebut lantas viral dan menjadi bahan gunjingan netizen di dunia maya. Kakak Ria Ricis lantas meminta maaf dan secara tegas termasuk yang menolak keras adanya kekerasan dalam rumah tangga. Saya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan dalam menyampaikan, dan semoga Allah mengampuni saya dalam setiap kesalahan-kesalahan saya. Katanya, seperti diikuti dari akun Instagram pribadinya pada Jumat 4 Februari 2022. Di sisi lain, netizen lantas membandingkan isi ceramah Mama Dede soal KDRT. Banyak netizen yang justru memuji isi ceramah Mama Dede tersebut karena dinilai membela korban tindak KDRT. Kalau ada seorang istri bertahan, biarin saja dikebukin setiap hari, ditendangin juga biarin. Yang penting anak-anak bisa belajar yang benar. Malu sama orang lain, maaf, sangat-sangat salah katanya. Mama Dede menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup, hak sehat, dan hak tenang. Sehingga apabila seorang istri pasrah diperlakukan kasar oleh suami, berarti dia menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita dikebukin, itu tahu bonyok, dan tahu itu adalah sakit, kita diam aja. Itu artinya menghancurkan diri kita sendiri, ujar Mama Dede. Mama Dede juga menjelaskan, seseorang yang menghancurkan diri sendiri dalam Islam adalah tindakan yang salah. Karena dalam Islam, kita wajib memelihara kesehatan tubuh. Sakit aja berobat, dikebukin setiap hari, lama-lama bonyok, ujarnya dikutip dari akun Twitter Dakdikdek. Video ceramah Mama Dede yang viral tersebut telah disukai sebanyak 18.000 pengguna. Diketahui ceramah Ustadz Oki Setiana Dewi soal kekerasan dalam rumah tangga menjadi sorotan karena dianggap menormalkan KDRT. Setelah mendapat banyak kecaman, Oki pun meminta maaf. Dalam salah satu potongan isi ceramahnya yang viral, Oki berbicara soal seorang istri yang baru saja dipukul suaminya. Namun Oki mengatakan sang istri lalu tidak menceritakan tindakan suaminya tersebut ketika orang tuanya berkunjung ke rumah.
karena Oki itu lalu dikritik oleh masyarakat. Salah satu kritik datang dari Komnas Perempuan. Ada 3 poin dari ceramah Oki Setiana Dewi yang disorot oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyesalkan ceramah yang berisi anjuran untuk tidak menceritakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT atau kekerasan terhadap istri yang dialami perempuan kepada orang tuanya. Dari ceramah tersebut ada 3 poin, yaitu pertama, tidak jadi masalah suami memukul istri. Kedua, istri tidak boleh menceritakan kekerasan yang dialaminya karena merupakan aib dalam rumah tangga. Dan ketiga, tidak mempercayai korban dan nilai berlebih-lebihkan, kata Komisaris Komnas Perempuan Siti Aminah saat dihubungi pada Kamis 3 Februari 2022. Menurut Siti, status Oki Setiana Dewi yang merupakan seorang penceramah harus membuatnya lebih peka dalam membagikan pesan agama yang berpihak kepada perempuan. Oki, kata Siti, seharusnya sadar bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam agama. Selain itu, Siti mengatakan sejumlah langkah yang harus segera diambil oleh seorang perempuan menjadi korban KDRT. Langkah pertama, korban meminta segera meninggalkan rumah pelaku. Keluar dari rumah terlebih dahulu, bisa ke tetangga atau ketua RT RW atau lembaga layanan, karena dalam Undang-Undang PKDRT masyarakat harus memberikan perlindungan korban KDRT yang diminta bantuan, katanya. Korban pun diminta mencari bantuan dari teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Selain itu, pihak korban diharapkan bisa mengakses lembaga layanan untuk membantu proses pemulihan psikis dan membantu korban dalam proses penyelesaian kekerasan yang dialaminya. Siti menegaskan, menceritakan peristiwa KDRT bukan aib. Majelis Ulama Indonesia MUI mengkritik penceramah Ustadz Oki Setiana Dewi yang dianggap menormalkan praktik KDRT. MUI menyebut dalam Islam KDRT itu sangat dilarang. Islam melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Khalil Nafis kepada wartawan pada Kamis 3 Februari. Khalil menyebut apa yang disampaikan Oki tidak tepat. Menurutnya, jika seorang istri atau suami mengalami KDRT, alangkah lebih baiknya diceritakan kepada orang yang tepat. Lebih lanjut, dia mengatakan penyelesaian kasus KDRT sangat situasional. Perihal KDRT, kata dia, bisa diselesaikan dengan cara datang ke tokoh untuk meminta nasihat hingga dengan menempuh proses hukum. Cuma kita perlu mencari penyelesaian kalau terjadi KDRT. Apakah dengan nasihat, keluarga, besan, atau sampai pada pelaporan ke pihak hukum? Ini sangat kondisional, ujarnya. Ketua BPNU Alicia Wahid menyayangkan ceramah Ustadz Oki Setiana Dewi yang menyinggung soal KDRT. Alicia Wahid menegaskan kekerasan suami kepada istri tak pantas ditutupi. Saya menyayangkan pemilihan contoh tersebut karena sependek yang saya tahu, Mbak Oki itu kan sedang membahas tentang bagaimana sebagai seorang perempuan kita itu jangan mudah mengumbar aib keluarga, termasuk aib suami. Kan begitu message-nya. Tetapi karena pilihan kasusnya salah itu, jadi perspektif dasarnya Mbak Oki jadi muncul bahwa KDRT, pemukulan yang dilakukan oleh laki-laki kepada istri itu aib. Padahal yang aib itu memukulnya, bukan menceritakannya, kata Alicia Wahid kepada wartawan pada Kamis 3 Februari 2022. Alisa mengatakan, Islam mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan baik dan layak. Dia menekankan bahwa kekerasan suami terhadap istri tak pantas ditutupi. Laki-laki memukul perempuan itu aib, nggak boleh, dosa. Dalam Al-Quran itu sudah diperintahkan untuk memperlakukan istri. Suami itu memperlakukan istri dengan baik. Perintahnya begitu, perlakukanlah istrimu dengan makruf. Jadi kalau kekerasan tidak sepantasnya kemudian itu ditutup-tutupi hanya untuk menjaga harga diri suami, tutur dia. Bahkan diketahui Oki Setiana Dewi mendadak menjadi perbincangan publik lantaran salah satu isi ceramahnya tentang rumah tangga. Jauh sebelum kasus itu rame, Oki rupanya juga pernah hampir diboikot lewat petisi yang berjudul Stop Tayangan Ustazah Karbitan di TV mempertanyakan status Ummul Qura Oki Setiana Dewi di change.org yang digalang atas nama komunitas peduli muslimah di Inggris. Dalam isinya, si pembuat petisi meminta agar gelar ustadzah yang diberikan salah satu acara televisi kepada Oki dicabut. Desakan pencabutan gelar ustadzah kala itu karena publik menilai Oki Setiana Dewi tak memenuhi kapasitas. Sementara itu, salah satu poin yang tertulis dalam petisi tersebut menyebutkan kalau kakak Ria Ricis itu mematok bayaran selangit untuk sekali ceramah. Dikatakan bahwa minimal budget yang diperlukan lebih dari 10 juta untuk sesi 1-2 jam ceramah.
Disebutkan harga tersebut belum termasuk request pesawat bisnis kelas, hotel berbintang, dan mobil transportasi dari dan menuju bandara yang di request harus merek tertentu. Namun sayangnya hingga isu itu berlalu, Okky Setiana Dewi memilih bungkam soal isu dirinya yang memasang tarif mahal untuk sekali berceramah.